Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di kesempatan malam hari ini. Ada saya Ribut Ahwandi yang bakalan setia menjadi kawan Anda sampai pukul 8 malam nanti di perjalanan Halo Kota Batik. Nah, gimana kabar Anda malam hari ini? Ya, semoga aja tetap sehat, tetap bersemangat untuk melakoni aktivitas malam hari ini. Bagi yang beraktivitas, bagi yang sudah menyelesaikan semua tugas-tugasnya atau tidak lagi beraktivitas, ya pokoknya nikmati aja waktu malam ini dengan sepenuh hati, dengan membuat suasana di tengah keluarga jadi hangat ya. Iya dong. Jangan sampai ya keluarga itu menjadi tempat yang berasa seperti di dunia lain. Nah, membersama Anda kali ini ya, saya akan ajak Anda untuk kita ngobrol lebih intim, ngomongin tentang perkara kita dan keluarga kita ya. Nah, boleh nggak? Boleh dong ya. Iya. Pokoknya penting banget ya dalam berkeluarga itu kita bagaimana sih caranya bisa membina hubungan dengan baik dan selalu romantis. Ya biarpun tetap ya yang namanya ada kalanya masalah itu datang, tapi masalah itu bukan berarti kemudian membuat kita menjadi serba kacau dalam kehidupan kita. Tapi justru itulah tantangan untuk membuat kita menjadi semakin dewasa dan bijaksana dalam menyikapi setiap sesuatu yang hadir atau dihadirkan oleh kenyataan. Nah, seperti yang satu ini, dalam hubungan keluarga, terutama suami istri, pasti ya, yang namanya suami istri itu punya cara pandang yang berbeda, punya cara pandang yang barangkali tidak sama, sama sekali, ya. Apalagi ngomongin soal duit alias uang. Ya, seringkali cara pandang antara suami dan istri itu berbeda dan itu bisa mencerminkan kepribadian masing-masing. Ada yang cenderung hemat, ada pula yang boleh dibilang pelit. Hemat dan pelit memang ya sekilas mirip, sekilas sama, tapi sebenarnya keduanya memiliki perbedaan besar dan tidak jarang hal ini bisa berdampak pula ya cara pandang yang berbeda ataupun sikap kita tentang uang gitu ya. Itu bisa memicu pada suasana harmonis yang kita bangun di dalam rumah tangga. Nah, makanya terkait hal itu ya kawan ya, ini ada beberapa hal yang perlu atau patut kita bahas nih pada malam hari ini. Nah, Anda apakah sebagai suami yang hemat atau yang pelit nih? Yuk, yang mau ikutan gabung untuk kasih komentar boleh melalui saluran telepon 0885424474 ya. Atau juga melalui WhatsApp juga boleh di 0855420912. Nah, ngomongin soal hemat dan pelit terutama pada diri suami nih. Wah, para suami ya. Siap-siap aja nih ya, pantengin. Nah, para istri ya jangan kemudian terus ini jadi dasar untuk menghakimi suami dong ya. Jadi suami hemat seperti dikatakan oleh seorang psikolog klinis Justinus Joko Dwi Nugroho yang kesehariannya itu bekerja di Rumah Sakit Dr. Solo Baru. Suami hemat itu bisa mengatur keuangan agar mencukupi kebutuhan harian. Dan suami yang masih mau mengeluarkan uang untuk kebutuhan lain, itu juga bagian dari hemat itu tadi, suami hemat. Nah, kebutuhan lain ini mencakup uang untuk liburan. Demi apa coba? Demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan juga keperluan sekolah buat anak-anak. Nah, selain itu, suami hemat biasanya terbuka
untuk merencanakan anggaran kebutuhan rumah tangga bersama pasangan hidupnya, istri. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Anda cukup mampu, atau sekarang ya kita koreksi diri kita masing-masing deh. Kira-kira apakah kita ini sudah mampu untuk mengatur keuangan dengan segala kekurangan ataupun kelebihan yang ada. Terutama untuk mencukupi kebutuhan harian. Nah, kira-kira gimana? Apakah Anda juga suka nih atau sering melakukan perencanaan anggaran untuk kebutuhan itu bersama pasangan hidup Anda dengan istri? Boleh dibagikan tuh pengalaman Anda. Ceritain aja di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Oke, aku mau minta tolong Ma'ruf deh. Ruf, boleh? Oh, nggak ada. Naila. Nay, boleh dong HP ditaruh sini. Oke deh, nggak ada respon. Ya udah. Jadi penting banget ya bagi kita ya yang hidup bersama keluarga itu untuk bisa mencukupi kebutuhan selain kebutuhan harian, termasuk kebutuhan untuk anak-anak sekolah, kebutuhan untuk liburan. Ya, liburan itu bukan berarti untuk pergi-pergi aja ya, melainkan sebenarnya tujuannya bukan perginya, tetapi bagaimana sih menjaga suasana berkeluarga itu jadi asik untuk dinikmati semua orang yang ada di dalam keluarga, anak-anak, suami, istri, semuanya bisa menikmatinya dengan sepenuh hati. Nah, itu yang kayaknya menjadi persoalan juga sih bagi kita. Nah, bagi Anda yang mungkin saat ini barangkali ya memang ya kondisi keuangan setiap orang beda-beda. Tetapi bukan berarti itu menjadi halangan untuk membuat kita tidak punya perencanaan anggaran yang baik. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan harian. Nah, kalau kebutuhan harian itu memang wajib ya. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan tersier misalnya, katakanlah liburan ya. Nah, itu penting juga untuk dianggarkan itu. Ya, belakangan ya kalau kita mencoba melihat ya bahwa liburan itu barangkali buat beberapa orang sesuatu yang mahal, sesuatu yang katakanlah jauh dari ekspektasi, karena berpikir bahwa untuk mencukupi, untuk memutar roda kehidupan saja di dalam keluarga masih saja ada aja halangan, ada saja masalah, ada saja yang masih kurang. Tapi sebenarnya penting banget untuk dianggarkan. Iya, nggak harus yang mahal-mahal sih sebenarnya liburan itu ya. Katakanlah misalkan pas akhir pekan, di akhir bulan misalnya, bolehlah kita main-main kemana gitu ya. Misalkan ke deket-deket aja, yang paling deket aja. Yang penting suasananya bisa terbangun untuk bisa hahaha, untuk bisa ya pokoknya bisa seneng-seneng bareng. Nah, misal nih perginya nggak usah jauh-jauh atau nggak usah yang berbayar, ke alun-alun. Nah, ya memang sih harus tetap aja dia misalkan di tempat itu kan nggak ada tiket dan lain sebagainya, paling parkir gitu kan, parkir paling 2.000 lah ya. Nah, tapi tetap aja kita perlu menyiapkan uang untuk saku nih, terutama ketika anak-anak minta jajan ini itu dan lain sebagainya, beli mainan dan pokoknya banyak banget. Nah, itu perlu, tapi memang harus ada kontrol. Nah, kontrolnya adalah gimana caranya anak-anak itu tidak kemudian berboros-boros gara-gara kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak, malah kita jatuhnya boros. Nggak gitu. Nah, kita perlu banyak siasat, banyak strategi untuk manage keuangan yang kita punya. Nah, kebutuhan lain untuk keperluan sekolah. Nah, ini yang saya kira juga perlu untuk dipikirkan secara matang-matang, karena sekolah bagaimanapun juga bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk esok, tapi untuk masa depan yang jangkauannya masih panjang. Nah, anak-anak kita juga perlu untuk dipikirkan bagaimana kemudian mereka akan hidup di kemudian hari. Bukan memanjakan, melainkan paling tidak
dengan adanya anggaran yang benar-benar kita tata secara rapi, terutama untuk keperluan anak sekolah, kita bisa merencanakan baiknya bagaimana, dan kemudian akankah kita sekolahkan sampai ke perguruan tinggi atau bagaimana. Memang di satu sisi kadangkala ada nih pengalaman-pengalaman orang di zaman dulu ya, kayak ibu saya nih dulu nggak pernah kepikiran bisa nyekolahin anak sampai tinggi-tinggi. Ya jalanin aja. Tapi persoalannya kan semakin hari tantangan hidup semakin berat. Dan itu menunjukkan betapa masalah ekonomi menjadi hal yang penting untuk kita pikirkan bersama. Nah, bukan hanya dipikirkan oleh istri ataupun oleh suami, tetapi berdua ya. Nah, itu dia. Makanya dalam merencanakan anggaran apapun ya, suami hemat ini akan bersikap fleksibel terhadap hal-hal yang menjadi prioritas. Yang mana prioritas bisa berubah bergantung pada situasi dan kondisi. Iya, itu dia. Makanya penting banget kita mulai merancang segala sesuatunya untuk masa depan. Bukan hanya untuk kita berdua ya. Maksudnya Anda dengan pasangan hidup Anda, melainkan untuk anak-anak. Itu penting banget. Lalu apa bedanya dengan suami yang pelit? Nah, apa coba? Mau tahu? Ya, tetap pantengin terus di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Saya masih akan bersama Anda sampai pukul 8 malam nanti ya. Oke deh, kalau sudah ngomongin soal masa depan, tentu siapapun orang pasti